Dia itu mirip bapak, tapi dia selalu merasa mirip ibu. Jadi Sari itu dunia kita emang. Kalau nggak ada bunda itu kayaknya ada yang kurang. Saya dengar juga Dokter Sari itu nggak pernah sama sekali marah. Oh Ke iya. anak, ke keluarga, ke karyawan. Nggak pernah marah sama sekali. Bener nggak sih? Oh itu benar banget. Jadi sejak saya kenal itu juga menjadi satu hal yang saya sukai dari Sari ya. Dia tuh tidak mudah emosi, sangat ya lapang ya hatinya gitu ya. Orangnya luar biasa, jadi tidak mudah marah, objektif orangnya. Jadi kalau ngomel gitu nggak pernah, marah itu nggak pernah, hampir nggak pernah. Hampir nggak pernah. Sehingga anak-anaknya itu punya standar yang berbeda tentang marah. Jadi kan kalau mungkin orang yang bilang Sari itu galak itu cuma anak-anaknya. Menurut mereka gimana ibunya kalau galak? Ya karena kan ada instruksi, ada larangan, ada perintah, itu kan dari bundanya kan. Ya. Jadi Tipikal yang seperti itu ya, semua ada rules. padahal maksudnya tujuannya baik dan kalau buat kita yang tahu yang namanya marah itu nggak seberapa lah kira-kira gitu. Tapi buat anaknya tuh, bunda nih. Karena gitu. saking jarangnya dia marah, itu jadi marahnya. Ada nggak sih momen di mana Dokter Sari yang tiap hari kelihatannya bisa semua apa segala macam, tapi ada nggak momen di mana Dokter Sari itu pernah dalam kondisi yang entah itu down, entah itu lagi berat banget, hektik banget, tapi dia tetap aja Dokter Sari gitu loh. Ya. Bahkan mungkin dia nggak cerita pada siapapun, dia jalan tetap gitu. Nah ini pernah lihat itu nggak dok? Salah satu sifatnya A itu dia pendiam. Sebenarnya orangnya pendiam, tidak banyak bicara, tapi orangnya humoris dan senang bercanda. Jadi kita pancingnya biasa dengan jokes gitu. Orangnya responsif sama hal-hal yang lucu. Ada hal-hal yang kira-kira cukup berat. Biasanya dia cerita. Mungkin Sari diberkati keteguhan ya orangnya ya. Ya prinsipnya gini, dalam hal apapun deh, bukan hanya pekerjaan, tidak berlebihan. Sedih tidak berlebihan, senang tidak berlebihan. Dokter Sari itu senang nggak berlebihan? Ya, apapun Sedih nggak kesulitan, berlebihan? ya itu tidak berlebihan. Semua dihadapin dengan proporsional. Menurut saya gitu. Saya pandang seperti itu. Jadi nggak bisa baca dong kita ya? Lagi mood lagi gimana? Itu gimana dong caranya? Oh tapi kalau ke saya ada, saya tahu kalau misalnya mana dia lagi ada bad moodnya. Cara bujuknya gimana? Pada waktu seorang Dokter Sari ini not in good mood. Dia biasanya butuh waktu aja, misalnya nenangin diri atau diem, tapi nggak lama. Misalnya pagi hari kita udah bisa ngobrol lagi. Dan anaknya itu semua bisa dibicarakan hati ke hati lah, cuma bisa bicarakan secara baik-baik. Kalau misalnya ada permasalahan juga dia saya sampaikan untuk cari jalan keluar. Sebetulnya enak ya, selalu terbuka omongnya, jadi nggak ada ganjelan kan? Iya seperti itu. Ya. Sari mirip Bu Nur nggak sih? Nah, kalau dilihat itu, ini ya, ini yang lucu. Jadi Sari itu sama kayak anak perempuan saya. Dia itu mirip bapak, tapi dia selalu merasa mirip ibu. Oke, dia mirip bapak, tapi dia selalu ngerasa mirip ibu. Oh itu ya? Itu jawabannya berarti. Yang menyamakan dia dengan ibu. Gitu. That's Dokter Sari. Ya. Tapi bagaimana dokter melihat seorang Dokter Sari ini sebagai istri, sebagai ibu, sekaligus perempuan yang bekerja, berkarir, ini kan 3 hal yang berbeda nih. Jadi dokter kan bilang kan dia mengutamakan orang, keluarga nggak pernah ditinggalkan, dilupakan, bahkan orang-orang terdekat pun masih sempat diteleponin sebelum dia tidur gitu. Ya. Jadi Sari ini sudah sejak saya kenal dulu itu emang pelajaran berprestasi ya. Dulu saya kenal itu di kelas unggulan, kelas 3. Masuk ke kedokteran UI, saya tahu dia jauh lebih cerdas lah dari saya. Karena dia rajin orangnya, fokus kalau melakukan sesuatu, baik itu belajar, merembet terus sampai ke kuliah spesialis. Jadi Sari itu dia harus hamil dulu baru sekolah. Jadi saya dulu sekolah duluan,
waktu dia hamil dia persiapin untuk lulus spesialis dan itu kan nggak mudah lulus spesialis masuk ke spesialisasi UI ya. Bukan hal yang mudah dan dia bisa melakukan sambil dia hamil. 6 bulan pertama itu ya dia sambil kuliah sambil kan itu paling berat di tahun pertama ya. Sambil ngasuh anak ya memang ini butuh support system ya dari bukan hanya saya tapi orang tua saya, orang tua Sari itu semua support untuk karir kita, sekolah kita. Nah sampai saat ini juga saya lihat memang Sari itu berprestasi. Jadi secara personal dia orang yang belajar cepat, rajin, disiplin. Artinya dia fokus juga sama apa yang dia kerjakan. Tapi juga menikmati waktu-waktu lebihnya gitu. Jadi bukan berarti dia kutu buku ya zaman kita kuliah. Dia ada waktunya kita. Dia menikmati semuanya kok. Menikmati semuanya. Dia masih gaul, dia masih ngapa-ngapain, tapi dia tahu betul menempatkan, memposisikan semuanya supaya semuanya jalan bareng. Sari itu melakukan semua hal ini karena dasar senang. Dasar senang itu lahir dari tanggung jawab dan memiliki. Jadi enjoy melakukannya ya. Oke, overall dari semua cerita Dr. Ismail tadi, apa arti seorang Dr. Sari Hairunisa untuk Dr. Ismail? Sari itu ya buat saya dan saya ajak anak-anak saya itu dunia kami. Rasanya sulit ya kalau nggak ada bunda sih Sari itu karena mulai dari bangun tidur itu dia hadir. Terus aktivitas sehari-hari dia selalu ada. Seperti umumnya apa ya seorang istri dan seorang ibu ya. Dia bisa dihubungin, dia bisa respon walaupun dengan WhatsApp group ya. Kita kan ada WhatsApp group. Malam kalau tidak ada kegiatan dia pasti ada di rumah. Berbeda sama saya kan harus ada kegiatan. Dia pasti ada di rumah. Kalaupun dia ada pekerjaan pasti dibayar di weekend. Jadi saat itu dunia kita memang. Kalau nggak ada bunda itu kayaknya ada yang kurang. Oke, what if? Apa yang dibayangkan kalau seandainya Dr. Sari itu nggak ada gitu? Susah sih pasti kalau nggak ada Sari itu karena ya itu dia ada di tiap langkah kita. Saya, anak-anak, bahkan kakaknya, ibu dan bapak. Sari itu kayak tokoh sentral gitu. Bukan cuma di keluarga kecil kita tapi di keluarga. Bahkan di mungkin teman-temannya juga merasakan hal yang sama ya. Keberadaannya sangat penting sekali. Saya juga yakin Sari butuh kita, tapi di sisi lain kita yang lebih butuh ada dia. Keberadaan Sari itu pusatnya di dia gitu. Bukan cuma suami ya, kakaknya, bapak ibu merasakan Sari itu emang ada di tengah dan penting buat keseimbangan keluarga. Dok, apa yang mau diomongin kalau seandainya Dr. Sari nonton kita nih? As if ya, Dr. Sari nonton kita nih. Mau bilang apa dok? Gitu kan nggak tahu juga kan gitu. Nah ini nih kameranya. Ya, tetap menjadi orang yang berguna buat banyak orang. Di saat kita tahu Sari itu hatinya selalu bersama keluarga. Jadi keberadaan dia itu kita udah tahu kalau bukan untuk keluarga saja, untuk orang banyak.